Ngeri Nama banget, kenapa Mas kok? nama Mas Kunti itu saya ambil dari, Katanya sampean pernah mati suri, Mas. iya, Gimana ceritanya? itu lihat belakang itu ada dua sosok. Sosok. Ya samperin. Pertama itu kecil, kecil lama-lama besar, ternyata tinggi besar, ternyata genderuwo. Aku bilang, iya genderuwo. Terus aku bilang, setan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Dadi Cerita Official. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan salah satu narasumber ya, yang katanya pernah mati suri. Gimana Mas itu Mas? Mati suri ya? Iya, dulu pernah mati suri katanya. Iya, itu waktu sekitar Oke. usia. Nanti Dengar gak? dengar, nanti penasaran, biar nanti aja ceritanya. Iya. Penasaran? Kita lanjut cerita tentang mati surinya dan pengalaman horornya. Tapi dari Cerita Official. Tanya gini Mas. Nah, gini Mas. Taruh Mas. Apanya? Gini juga. Nah. Jadi kita sekarang bersama Mas, siapa, kenalan dulu Mas? Ya, nama panggilan ya, nama panggilan Mas Kunti. Mas Kunti. Iya. Ngeri banget, kenapa Mas kok? Nama Mas Kunti itu saya ambil dari kecil sih suka sama Kunti, sosok perempuan. Mungkin selama ini dia itu kayak mendampingi ataupun istilahnya apa ya, kodam atau apalah intinya kayak gitu. Cuman dia nggak mengganggu. Berarti ini cowok apa cewek kuntilanak? Cewek. Makanya kan ada orang yang bilang, kok nama kok Mas Kunti? Lah emang kenapa? Aku memang suka dengan nama itu, aku bilang gitu. Oke, kita lanjut ke cerita dimana katanya sampean pernah mati suri Mas. Iya. Gimana ceritanya? Itu kalau nggak salah usia 5,5 tahun, ketika aku bermain sama sepupu aku ataupun dulur ya. Dulur itu kan aku di rumah tetangga, gak jauh dari rumahku sih. Ketika aku habis main sampai dipukul pantatku pakai apa itu, serak wajan itu. Sotel bahasa Jawanya, sotel. Nah habis ngerjain anak tetangganya itu, terus aku main sama sepupu aku di apa itu samping rumah atau itu dolomah. Itu kan ada perahu. Perahu apa itu? Perahu ya, perahu intinya perahu buat nelayan, tarik ikan itu. Terus di situ ada kayak antena ya, antena waktu itu kan zaman dulu kan ada antena di luar itu. Biasanya ikatannya pakai kawat. Ada 3 kalau nggak salah itu. Yang saya ingat itu ada 3 kawat untuk ya yang itu nggak jatuh gitu loh. Iya benar. Nah, pengaitnya. Nggak taunya di atas itu ada kabel telanjang ataupun gimana, mungkin melupas. Ngelewer gitu. Nyangkut di salah satu kawat. Nggak taunya yang kawat itu bekas arus listrik, saya pegang. Itu aku udah kayak nempel. Aku megang itu sudah kayak nempel, kayak nggak bisa. Ini ada nggak salah. Ini. Oh, ini bekasnya ini. Lengket gitu Mas. Lengket. Ini bekas kawat ini. Kan gini, langsung aku gini terus nggak bisa. Yang lepas gitu Mas. Terus kata tetangga apa itu yang punya rumah katanya mau nolong aku. Dia sempat mental 1 meter. Aku sudah, pokoknya semua aliran listrik itu udah menyangkut di tubuhku sampai speedometer itu meledak. Meledak? Iya, meledak langsung. Akhirnya aku cek. Terus siapa itu kakek dari sepupu aku ngambil kayak dayung untuk memukul supaya biar lepas di situ. Akhirnya sudah lepas. Semua itu mau memegang, katanya nggak boleh karena masih ada aliran listrik di tubuh. Iya, terus akhirnya ada kayak semacam sasa ataupun apa itu buat naik perahu itu namanya sasa.
terus kayak disekap pakai dayung perahu. Dagingnya kayak dipikul. Terus sebelum dipikul itu kan dikasih kayak jarik. Udah dinyatakan kayak meninggal. Dan dinyatakan meninggal. Kalau nggak salah itu aku sore jam 4 itu sadar tuh. Sadarnya jam 4. Karena waktu aku udah dinyatakan meninggal, aku itu ini jujur, aku itu kayak di bawah suatu tempat. Terus aku lihat belakang itu ada 2 sosok. Dia pakai jubah hitam tinggi, dia pakai tongkat, ada yang tongkatnya ada yang kayak gini melincip. Terus yang satu tuh kalau nggak salah kayak trisula atau apa ya itu. Oh ya, yang kayak garpu ya. Kayak garpu, tapi dia tuh ramah. Untuk membersihkan aku suruh jalan. Itu tapi bukan jalan, bukan melaku, itu kayak eskalator. Melayang gitu. Kayak melayang, kayak ngambah. Terus yang jalan sing tak lalu itu lebarnya 3 meter. Itu kiri kanannya apa, Mas? Ya pokoknya ya jembatan, cuma lebarnya itu 1 meter. Iya. Panjangnya tak terhingga. Terus dilihatin di situ ya tebing-tebing, air terjun, rumah-rumah penduduk itu semuanya kristal semua. Demi Allah kristal semua. Terus aku lihat gini, dia itu yang di belakangku itu disuruh berjalan. Sorry Mas, tak potong. Itu ya. Wajahnya kelihatan nggak? Enggak. Aku lihat ini tuh dia kayak suruh. Tapi ada kepalanya Mas ya? Ya ada, tapi kan ketutup semua. Oh, pakai jubah ya? Pakai jubah, nggak kelihatan wajahnya itu kayak apa atau apa, nggak kelihatan. Nggak ngomong juga? Enggak, pokoknya dia intinya dia bawa gini, tongkat gini, kan langsung ini. Mempersilahkan untuk lanjut berjalan. Terus aku kayak ini bingung gitu Mas ya? Gini, lihat pemandangan, terus yang aku lalu itu kayak kabut atau apa itu, intinya kayak kabut lah, kayak kabut. Terus di situ ada pintunya itu tingginya tak terhingga itu. Pokoknya gedenya juga tak terhingga di situ. Terus aku buka pintu, terus ini kan itu pintunya kan gini, buka sini jas gini ya, ini jas gini, perlahan-lahan di situ ada cahaya bus, aku nggak tahu itu cahaya apa, terang banget lah ya, terang pokoknya sering. Aku udah buka jari, aku nangis. Semua yang layat pada takut, mayat urip, kabur semua orang-orang. Ada yang kabur, ada yang enggak. Terus aku ternyata di sini bisa gerak, sini nggak bisa gerak. Terus akhirnya siapa itu keluarga aku mau memeluk aku, katanya ojo sek iki jane setrome golekno susu putih. Zaman dulu itu kan susu bendera ya. Iya, bendera. Sekarangnya Persian flag. Iya. Susu bendera. Jadi kayak dibikinin susu bendera agak hangat, terus disuruh minum, terus tahu guling. Iya. Bantal guling itu dipukulin di tubuh aku. Buat untuk ngilangin setrumnya itu. Dipukulin. Di situ perlahan-lahan itu rasanya kayak dipukul, dijotos, ditendang, rasanya kayak gitu. Pokoknya di badan itu semua sakit semua. Terus akhirnya bisa plong, aku nangis kayak kesakitan, nangis. Terus akhirnya simbok aku memeluk, walah lele bangetan dewi lo kok ya, padahal dinyatakan mati loh, kok ya urip ya alhamdulillah. Aku tuh ya hampir mau sakaratul maut itu udah 2 kali dan 3 kali kecelakaan, udah hampir sakaratul maut. Terakhir itu kan di Bojonegoro pas malam Jumat Kliwon. Gimana itu? Itu setelah kejadian kesetrum nih Mas? Ya itu kan waktu masih kecil ya kesetrumnya. Itu selama aku kesetrum itu dari usia kalau nggak salah kelas 4 itu. Kelas 4 SD, itu aku udah mengalami hal-hal aneh. Apa itu Mas? Sering kayak anak kecil. Lihat anak kecil di depan rumah. Dia gini,
Mas, kayak dia itu ngelambe kayak ngajak bermain. Itu pada jam 5:30 pagi, sore, sore maghrib itu ya, Mas? Iya. Sandekala. Itu dia, Mas, ngabe ngelambe tangan. Dia aku suruh datang ke sana. Nah itu kalau boleh diceritakan sosok dari anak kecil ini kayak gimana, Mas? Dia cuma pakai celana pendek. Ya itu doang. Telanjang ya berarti? Setengah. Terus rambutnya ada? Rambutnya ya kayak manusia biasa. Oh, manusia biasa? Biasa. Tapi bukan tuyul, Mas ya? Enggak. Oh. Dia kayak anak kecil mungkin zaman dulu lah. Itu dia yang ngambil Mas. Terus akhirnya saya gini, terus dia hilang. Terus pokoknya mengalami hal-hal itu setelah kesetrum itu, Mas. Terus di kelas 4 itu aku mengalami kayak sering dinampakin anak kecil, terus kayak perempuan gaun putih itu di desaku. Kunti tapi ya? Ya kunti. Tapi dia itu wajahnya cantik. Cuma gini, ininya ditutup. Ini rambut. Oh, rambutnya separuh. Mungkin dia itu nutupin ini, mungkin ada tengkoraknya. Ini utuh. Yang aku rasakan dia sini mungkin ke tengkorak, ini utuh. Gitu. Dia paling dominan yang keluar ya itu. Kunti tengkorak itu. Iya. Nah itu sebentar, Mas. Kalau boleh tahu, Mas ya. Iya. Sampai ini bisa interaksi nggak sih, Mas, sama sosok? Alhamdulillah. Bisa, Mas. Alhamdulillah. Ngeri banget ya menurut saya. Oke. Jadi setelah kejadian itu tadi kesetrum, akhirnya bisa lihat hantu. Terus katanya sampai juga sering pernah mengalami sakaratul maut. Itu tadi gimana itu? Sakaratul maut itu aku udah gini ya. Kalau orang lain kan tabrakan ataupun kan biasanya kan udah kayak entah itu kritis ataupun Alhamdulillah. Cuma aku gigi hilang satu, yang siung atau taring hilang satu. Terus mata ini bekas jahitan itu ada 7 jahitan, ini sama ini, tapi jahitannya bukan jahit daging, benangnya benang jahit kain. Dondom itu ya. Terus aku malamnya itu pas dibawa di dokter di ronsen, alhamdulillah nggak apa-apa. Sampai rumah aku muntah darah kayak didih, kayak siren, terus sampai ke satu bak kecil itu siren itu, karena ini berbenturan dengan aspal atau sepeda. Aku ditabrak sama motor. Aku kan waktu itu mau acara explore sama teman-teman, sama temanku perguruan. Enak acara. Mas, ayo Mas, kita acara explore, ayo kita hiburan gitu. Udah dinyatakan kayak sakaratul maut aku. Berarti sama ditabrak motor dari belakang. Yang nabrak itu orangnya itu kayak mabuk. Karena tanggung jawab, Mas ya. Yang tanggung jawab itu keluarganya. Malah saudaranya nggak terima, katanya yang salah aku. Padahal yang kalau di kriminal yang salah itu kan sepeda motor, bukan sepeda. Iya, benar. Namanya tidak dalam kondisi yang prima. Itu terus pokoknya intinya gitu. Kalau dinyatakan aku udah sakaratul maut kayak gitu. Cuma kata orang sih nyawanya kucing. Berarti sampean sudah berapa kali nih? Kalau kucing katanya kan nyawanya 9. Itu kan cuma karena mitos. Gitu. Tapi kan itu memang kucing melati. Melati itu kucing. Terus Mas, ini ada pengalaman mistis gak sih Mas sampean? Ya gini selama ini melalang. Aku gini, mistis ada. Ya aku sering ngomong sama, aku berinteraksi sama dia itu selalu nampak. Selalu nampak. Yang kodamnya sampean Kunti ini tadi. Pertama itu aku nggak ini, kalau masalah kodam itu di belakangan intinya gini. Perempuan itu sering muncul itu, tiap hari sering muncul. Terus habis itu saya tanya, Apa kamu? Nyapa Rene. Dan itu nampak terus. Ngomong. Enggak. Ini bukan, yang bukan separuh tadi ya? Ya separuh itu tadi. Oh iya, separuh tadi. Dia terus pengen nampak, tapi pengen ikut, tapi aku belum bisa berinteraksi itu. Cuma
kan namanya orang polos kan ya, kecil itu masih polos. Dan saya gini, kenapa kue Rene, kenapa kue, bilang gitu. Terus akhirnya dia itu hilang. Besoknya dia datang lagi, saya datang, kenapa kue Rene, terus hilang lagi. Terus waktu itu kan udah aku nggak respon sama itu ya. Udah aku intinya kelas 4 sampai kelas 6 itu kan aku belajar nggak fokus sampai mulai dari kelas 1 SMP udah mulai lagi nimbul. Si ini tadi. Maksudnya timbul itu gini. Liannya aku itu udah pada takut. Aku loh enggak. Karena kelas 4 itu kan yang kemarin aku ceritain kan ya. Iya. Waktu aku mau ke pasar malam, ada sosok di tengah-tengah tebu itu. Ada wet waru atau pohon waru. Nah, waktu itu kan aku pakai sepeda, terus aku berhenti. Nah, apa itu? Saya samperin. Pertama itu kecil, lama-lamaan besar, ternyata tinggi besar, ternyata genderuwo. Aku bilang, iya genderuwo. Terus aku bilang, setan. Ambil sepeda, langsung aku ke timur. Nggak taunya dari sisi utara sama selatan itu truk. Terus aku di tengah-tengahnya. Bahasa Jawa ini aku dipisui sama genderuwo ini tadi. Enggak, supirnya. Gara-gara aku kan jam scare takut. Iya, karena kaget. Karena jadi wow pas mau teman, pokoknya intinya bahasa kasar lah. Iya. Ikut terus akhirnya maaf. Nah, terus akhirnya aku kayak pikiranku itu kayak kosong itu penasaran, soalnya kosong itu pengen penasaran. Terus akhirnya aku di pasar malam itu kayak gini, kayak aku nggak respon itu apa gitu, kayak penasaran gini, apa ya mau. Terus akhirnya jam 12 aku pulang, 12 malam aku pulang. Saya samperin itu tempatnya yang ada penampakan tadi tuh, saya samperin. Terus aku bawa batu dan siapa mau saya ngedeni aku metua. Nah, saya tantang dia, malah nggak jadi, nggak keluar. Ternyata tempatnya di situ memang ada dulu, memang udah sering untuk menjatuhkan orang. Sering kecelakaan. Ya istilahnya kayak apa ya? Kalau di jalan raya kan kecelakaan tunggal. Sering pokoknya intinya kayak bleset, kayak ketabrak, kayak apa gitu. Terus balik lagi Mas ke sosok Kunti ini, saya penasaran. Apakah dia ikut Mas pada malam hari ini, dia ikut ya Mas? Ini kan gini, yang sosok yang itu kan udah lama kan nggak ikut. Aku dapat sosok Kunti ini dari baru lagi nih berarti? Iya, dari hasil aku jeripayahku ritual ataupun istilahnya kayak apa ya, penelusuran, kayak istilahnya tempat angker ya, punden, tempat-tempat kayak pohon angker, terus kuburan, makam, sungai, keramat, itu kayak aku tapa di situ, semedi. Intinya aku ingin sinyalin menambah keimananku untuk nggak takut sama bangsa mereka. Pas aku nemu sosok itu di Srigati. Di Srigati itu aku. Ya, Alas Ketonggo itu. Aku nggak sengaja waktu itu kan aku di situ kan kayak bersihin tempat leluhur, kayak baca ngirim doa kepada leluhur mereka. Intinya kalau ada orang berbuat di sini harus tolong dilerai atau dikasih apalah, intinya jangan tempat kayak gini tuh, jangan untuk pasaran atau selfie atau apa gitu. Terus aku di situ intinya tapa, terus sering kayak menanamkan cipta. Intinya aku nggak menyembah mereka, aku hanya menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Nah, disitulah dia itu nampak di pojokan kamar aku. Pertama gini, awalnya bau melati. Iya, pas itu kalau nggak salah malam Jumat Kliwon. Iya, jam 5:30. Surup lagi Mas ya? Iya, surup menjelang maghrib. Nah kan gini, pertama itu di rumah itu baunya wangi. Aku kira itu anak aku pakai parfum, tapi kok makin jadi. Terus aku masuk ke kamar, tambah mulek kayak baunya kok semakin menyengat. Terus habis itu aku malamnya tidur, ya itu kayak ini,
jauh. Oh, Dicolek. Noel Oh, ya. dicolek. Colek. Aku tahu. Aku spontan kaget itu. Loh, kamu toh? Kamu siapa? Saya interaksi sama dia, pengen ikut sama saya. Kuntilanak. Tapi Iya. kalau ini juga separuh gini ya, Mas? Enggak. Utuh ya. Ya bukan utuh, cuma dia kalau ketemu sama orang yang jahat mungkin dia itu hancur. Kalau sama saya itu ya itu nggak terlalu tadi, ya sederhana aja dia. Dia rambutnya satu pantat segini. Iya. Kalau kayak gitu Mas, Iya. kayak sosok kayak gitu, dia punya nama nggak sih Mas? Namanya itu adalah Sekar. Sekar. Iya, Sekar. Neng Sekar. Neng Sekar. Iya, Neng Sekar. Kalau mau explore atau di mana-mana itu biasanya aku nggak membawa. Oh. Mungkin dia itu ngikut. Tapi kalau untuk saat ini Mas, saya takut ini Mas. Kalau saat ini dia mungkin nggak ikut. Nggak ikut Mas ya? Nggak ikut. Saya takut lah tiba-tiba nongol. Nggak sembarang orang nggak sembarang orang dinampakin kok. Oh. Kalau dia misalkan berteman sama saya baik, dia nggak bakal mengganggu. Kalau ada teman yang jahat ataupun apa, biasanya dia mungkin datang ke rumahnya. Aku mau diapain terserah dia. Pernah ada kejadian gitu? Ada itu kan gini, tetangga aku kan bikin ulah, terus dia itu bikin ulah lah, intinya bikin ulah, terus aku udah spontan lihat aja ya, hukum alam pasti akan berlaku. Ternyata di situ dia katanya digangguin malamnya sama itu. Katanya ada kekikian, suara tertawa perempuan, terus sering ada di apa itu kayak bau melati gitu. Neng Sekar itu tadi? Iya, Neng Sekar itu yang membalasnya. Oke. Mungkin ada cerita lagi Mas, pengalaman horor sampean selama kan gini ya jujur ya. Iya. Aku kok suka dengan hal-hal gaib itu dari hatiku nuraniku itu sendiri. Karena apa? Aku penasaran sama dunia mereka. Ternyata kita itu berdampingan sama mereka. Ya sosoknya itu ada yang bermacam-macam, berbentuk-bentuk lah intinya. Mereka itu mempunyai kekuatan bisa memanipulasi. Bisa berupa bentuk, berupa apalah intinya kayak gitu. Cuma yang lebih sempurna itu adalah manusia. Betul. Makanya kan aku setiap bikin konten ataupun apa atau menjejak itu kan aku sering ngomong, kita itu nggak usah takut sama bangsa mereka. Kalau kita takut sama bangsa mereka berarti imanmu kurang. Aku bilang gitu sama mereka yang suka-suka kayak gitu. Ya, terus selama ini ada pengalaman horor lagi nggak Mas sampean selama? Ya ada sih, kadang sampai sakit ya Bu, sampai sakit mungkin 1 minggu, terus kadang 5 hari. Itu dinampaki apa Mas? Biasanya kan aku sakit itu dulu itu kan tipes ya, tipes itu sering di pojokan aku tuh ada kayak pocong. Oh ya, tengkorak. Itu sempat aku waktu tipes itu kan 2 minggu. Itu sampai aku masih berkeliaran, masih ngantar sepupu aku ke rumah sakit Sudono Madiun. Keadaan aku pusing itu sudah kayak gini itu ada. Yang penting dulurku mari aku bilang gitu. Sampai aku makan pun nggak enak. Terus habisnya besoknya aku udah pokoknya udah melewati fase kayak kritis. Akhirnya aku bilang sama aku, aku minta uangnya buat suntik. Terus habisnya itu disuntik. Terus malamnya itulah disitulah ada kayak sosok pocong di pojokan kamar aku. Ya gini pocong. Namatin aku. Nah itu tadi ada orang yang lempar. Ada. Situ aja. Oke. Nah disitulah kan aku gini. Itu kan pas pertengahan puasa itu. Langsung aku bilang sama adik, di pojokan kamarku ono pocong Dek. Masa Mas? Iya, aku tapi gak wani melongeh aku bilang gitu. Terus akhirnya aku tidur tuh kayak mayat. Mujur ngalor. Soalnya aku takut sama dia. Mau ketangkorak loh dia wajah. Ya, tapi matanya itu yang bikin takut itu matanya. Cinta nggih. Dari situ sampai aku Dek piye Dek. Mas meneng awe maca apa bae maca surat-surat pendek. Saya membaca surat-surat pendek.
terus aku lantunkan ayat-ayat suci. Iya. Terus aku buka sedikit, dia hilang. 2 kali dia itu datang. Pocong tengkorak. Iya, mungkin dia itu ikut aku atau aku kan nggak tahu. Iya, iya. Karena kan aku udah punya si itu, si perempuan itu. Tapi sampai mau tambah si tengkorak ini mau nggak, Mas? Nggak mau. Nggak mau. Aku hanya cukup itu Neng Sekar aja. Neng Sekar aja. Iya. Mas ada putih-putih itu, Mas. Apa itu? Putih-putih. Pohon tuh. Pohon ya? Pohon. Benar ya, Mas? Kok ada putih-putih tadi, Mas, di sana? Nggak ada di sini tuh, nggak ada itu. Memang nggak ada, tapi kan nggak seberapa aja. Oke. Berarti sampai ini bisa dikatakan indigo, Mas? Enggak, indigo kan apa itu udah mengetahui yang sebelum mengetahui. Oh. Itu anak indigo biasanya kan kelahiran atau mungkin mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aku kelebihan lah intinya. Betul. Aku juga sering ya kayak dimintai bantuan kayak apa itu nyembuhin orang kesurupan, makar goib. Iya, makar goib. Pakar goib. Iya, kayak tempat usaha. Terus kayak mungkin ada kiriman-kiriman dari dukun-dukun yang enggak tanggung jawab atau ada orang yang iseng atau apalah intinya kayak gitu. Berarti sampean ini juga mengkoleksi benda-benda astral juga, Mas? Kalau benda-benda astral sih aku enggak, cuma beberapa aja ya. Aku kan dulu punya itu kemarin itu udah hampir 1 tahun ini aku pesan kayak semacam pusaka dari Jawa Barat. Padepokan Jagatwangi. Padepokan apa? Jagatwangi di Padepokan Sunda. Pusakanya apa? Itu semacam kayak kujang. Kujang? Iya. Ya kalau Jawa Barat Sunda itu kan kujang. Karena aku bukan untuk mendoakan Tuhan enggak, karena aku apa itu suka dengan apa itu namanya bentuknya, karyanya bentuknya bagus. Terus aku di situ ada kayak apa itu raja tulisan Arab di kujangnya itu. Berarti di besinya itu, Mas? Iya, besinya itu terbuat dari kuningan. Itu mohon maaf ada kodamnya juga? Belum. Kalau pesan yang ada kodamnya itu hampir 2 jutaan. Itu nanti juga bakal di ritual lagi di rumah. Nanti kan dibaca, dikasih kayak bacaan, nanti disuruh ngamalin kayak gitu. Kalau aku enggak, mah cukup kayak apa itu bawa ke sesepuh aku ataupun popo jaranan itu saya suruh isikan entah itu apalah intinya untuk menjaga aku. Kalau bisa sosok perempuan lah dimasukkan ke sini. Hanya sama popo itu nggak boleh katanya. Kalau ini benda ini udah dari Pasundan ya cukup dikasih sosok apalah intinya. Iya, yang lain ya yang bukan dari yang oke. Jadi seperti itu ya pemirsa sama cerita dari Mas Kunti. Iya, Mas Kunti. Yang katanya punya sosok kuntilanak ya. Baik, namanya Neng Sekar. Iya, Neng Sekar. Neng apa Nyi? Neng. Ya, Neng Sekar. Neng Sekar. Oke. Kali ini kita akan mengundang Mr. Black ya ini ya. Ini salah satu tim kita yang paham akan saintifik ini. Gimana ini Mr. Black? Halo? Situ bisa nggak ini Mr. Black ini? Situ Ji? Oke. Ya. Coba sini mas. Sini belakang sini mas. Oke ya belakang. Oke, kali ini kita ada Mr. Black ini yang akan mengulas tentang peristiwa saintifiknya ini. Kalau ini kan secara mistisnya dari Mas Kunti itu seperti ini. Ini pakar saintifik dari tim dari cerita official kita ya ini. Gimana Mr. Black ini? Jadi Mas Kunti ini banyak fenomena kayak mati suri, terus sering lihat hantu, sampai ada pusaka yang katanya. Kalau secara saintifik ini gimana Mas? Apakah ada penjelasan ilmiahnya ini Mas? Kalau mati suri Mas ya, mati suri itu kan itu nunggunya berapa lama Mas? Dari dikatakan meninggal itu? Ya kan itu awalnya aku kesetrum itu kan sekitar jam 11-an itu. Iya kan dikatakan meninggal dari dokter apa? Warga. Sebelum dulu itu kan belum ada dokter, itu masih mantri.
antri. Jadi akses untuk ke rumah sakit ataupun jauh Mas ya. Jauh. Oke. Biasanya kalau di desa-desa itu kan kalau ada orang meninggal kan dipanggilkan kan dokter Mas ya. Nah, ketika dipanggilkan dokter dicek semua kan, apakah ini pada saat kondisi koma kan, biasanya kan komanya itu sekitar 4-5 jam Mas. Jadi biasanya paling cepat itu 3 jam baru dikatakan 3 jam kalau ada regresi tubuh ya, misalnya kayak tambah dingin gitu, kayak mati rasa gitu kan, suhu tubuh turun makanya regresi tubuh ada. Nah itu sudah 3 jam biasanya sudah boleh langsung langsung dimandikan atau apa gitu ya. Pokoknya langsung prosedurnya gitu. Kalau dia 5 jam masih ada suhu ya, ada suhu, denyut nadinya pun masih hitungannya kan beda kan, dari normal beda, tapi ada per detiknya ada, per berapa detik itu ada. Itu masih dalam kondisi koma. Nah, dalam kondisi koma itu kan apa? Biasanya ya yang survive untuk orang bilang mati suri itu ya Mas ya. Itu aktivitas di otaknya itu kebanyakan itu memproses keyakinan yang belum selesai. Jadi yang misalnya kayak surga dan neraka kayak kan biasa ya Mas itu. Banyak kan kesaksiannya seperti itu. Oke. Kalau dia bisa survive bangun, kalau di sains kan bilangnya Lazarus gitu. Lazarus effect. Ini secara saintifik Mas. Jadi kita menggabungkan pengetahuan umum dan pengetahuan mistis dan pengetahuan sains Mas. Jadi macam-macam. Asal mulanya Lazarus itu kan anak-anunya Yesus ya, muridnya Yesus yang dihidupkan kembali, jadi nama itu dipanggil ya. Namanya Lazarus kan, makanya dipakai terus ya. Oke, jadi itu penjelasan dari Mr. Black ya mengenai bagaimana sih saintifiknya dari mati suri itu. Mungkin karena saat itu Mas Kunti ini kan namanya tahun berapa? Udah lama Mas itu tahun berapa itu? Sekitar kalau nggak salah 95-an. 95 belum Mas. Iya, masih mantri lah, belum ada teknologi belum secanggih sekarang lah ya. Karena kan aku ditinggal di Kota Ngawi itu usia 4 tahun, berarti 94 ditinggal itu. Iya. Oke. 90 kan lahir di Lampung itu. Ya. Oke. Terus kayak tadi Mas, peristiwa di mana setelah Mas Kunti ini bisa mengalami mati suri itu kayak banyak Mas. Kemampuan melihat itu, apakah dalam saintifik itu bisa dijelaskan Mas? Kalau dalam saintifik itu bisa dibilang gangguan sih Mas, bukan gangguan. Karena saraf-saraf yang di itu ada yang bisa akhirnya bisa merefleksikan visual seperti sosok-sosok seperti bukan mau menyinggung Mas ya, tapi ini medisnya gitu. Jadi ini bukan saya berapa kali kan nemuin lagi jadi saksi dan kayak tim bantuin gitu lah, evakuasi itu ada Mas yang sampai gantung diri itu ada, gantung diri sampai bener mati. Ada yang sudah diazanin gitu. Ada, tapi rata-rata yang bunuh diri itu menurutku paling aneh itu Mas. Itu dia bunuh diri itu kan sudah melet, sudah nggak mungkin survive kan. Ini bisa survive. Tapi Mas, melihat kasus yang pernah sampai itu mereka ini apa setelah melewati kematian bisa lihat-lihat gitu? Enggak. Ya kebanyakan ya mereka bilang ya kayak surga dan neraka kayak gitu. Ini ya ada yang kesaksian yang ada satu sih ibu-ibu kan. Itu kesaksiannya dia kayak berada di dalam komanya ini Mas. Kesadaran koma, waktu saat koma itu dia kayak di tempat seolah surga gitu, seolah ya, tapi bukan gitu. Dia pengen tinggal di situ malah. Ini nyaman banget gitu. Saking asiknya di situ. Makanya ada dia saat kembalikan ada kakek-kakek disuruh
Oh. Ini belum waktunya. Katanya gitu. Ini kan kesaksian kan nggak ada yang bisa dibuktikan ya. Gitu. Kenyataannya ya ini sementara diadzankan kan Mas. Bangun. Oke. Jadi kayak gitu ya penjelasan dari Mr. Black mengenai mati suri itu secara saintifik itu seperti apa ya. Terus Mas mengenai apa beberapa sosok-sosok yang apa sering dilihat setelah mengalami, saya nggak bilang mati suri aja ya, kadang ada orang melewati sebuah perjalanan spiritual itu dia bisa merasakan, melihat itu gimana Mas? Itu apakah ada penjelasan saintifiknya sih Mas? Kalau untuk penjelasannya belum ada Mas. Belum ada. Cuman fakta di lapangan yang masuk akal untuk digali adalah teleportasi dan lain-lain kan. Faktanya ada gitu. Iya. Jadi butuh riset lagi gitu. Oke. Jadi itu sudah cukup menjelaskan ya betapa keseimbangan alam itu sangat menakjubkan. Karena ini semua kalau nggak ada kehendak dari Sang Pencipta ya Mas, itu kita nggak diizinkan untuk melihat semua ilmu pengetahuannya, ya Mas. Gimana, setuju Mas? Ya, gitu. Oke, mungkin ada lagi Mas Kunti pengalaman horornya teman? Sebenarnya banyak sih, cuma ya kesimpulannya itu aja. Untuk sementara ini aja. Ya. Oke. Karena apa pemikiran orang kan beda-beda. Iya. Agak keras Mas, agak keras. Suaranya agak keras maksudnya. Iya. Karena kan pemikiran orang kan beda-beda. Iya. Hanya itu aja yang saya Oke. ceritakan. Iya. Oke, pemirsa mungkin seperti itu dulu ya pengalaman kita dari Mas Kunti ya ini. Ini nggak mau menyebutkan nama aslinya karena misterius dikerungkupi. Terus ini apa Mas ini Mas? Kalau boleh tahu Mas? Ini cuma sel. Macan gini ada kodamnya nggak sih Mas? Enggak, ini cuma untuk apa ya? Untuk apa ya namanya itu penampilan aja. Untuk cocokan action, fashion, betul. Karena kan aku sering itu mau jalan-jalan ya, sering kalau kayak lihat nabi ataupun apa itu aku sering pakai ini karena badannya tuh nyaman. Aku itu berpakaian tuh simpel, nggak perlu ini tuh ini. Iya, nggak ribet lah. Intinya apa adanya lah, yang penting pantas, dipakai. Gitu. Yang penting nyaman Mas ya. Gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja ya video pada malam hari ini. Dan bagi para pemirsa yang ingin wawancara juga menceritakan kisah dan pengalaman horornya, serta kalau yang pernah punya pengalaman melihat sosok yang ada di sekitarnya, bisa tulis di kolom komentar atau DM di TikTok kami @dadiceritaofficial. Oke, mungkin ada tambahan lagi ya Mas? Ada? Cukup. Oke, mungkin segitu dulu aja video pada malam hari ini. Nanti kita jumpa lagi bersama narasumber yang spektakuler berikutnya. Dan tetap saksikan Dadi Cerita Official. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya gini Mas, gini. Nah ini au ya. 1, 2, 3 au.